Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini nulis ingin bahas soal oli mesin ya. Beberapa orang itu berpendapat bahwa uji oli mesin itu wajib mengikut sertakan wajib mengikut sertakan uji gesek, friction test. Alatnya juga disebut alat friction test. Dan ya, orang Indonesia itu kalau ngomong soal uji oli, uji gesek, ngertinya itu alat yang kalau menguji itu sambil dibebani pakai tangan. Alatnya itu ada lengannya itu digandoli. Orang Indonesia taunya kalau uji gesek adalah uji yang seperti itu. Padahal enggak ya. Untuk oli mesin, uji geseknya enggak pakai seperti itu, enggak pakai sebuah alat yang dibebani pakai tangan terus diuji mana yang licin, mana yang enggak pakai itu. Yang diuji itu adalah dengan alat ASTM yang namanya uji keausan 4 bola. Pakai bola besinya diputer-puter dalam sebuah bidang, terus nanti dilihat keausannya gimana. Jadi istilahnya 4 ball wear test ya, uji keausan dengan 4 bola. Jadi beda ya antara persepsi orang-orang ya yang merasa ngerti soal oli dengan yang sebenarnya dilakukan di pabrik oli atau di uji standar API. Dan ada beda utama pada kedua uji ini, yaitu dari sisi bebannya. Uji yang satunya itu termasuk yang bebannya kecil ya. Jadi secara beban itu kecil dibanding dengan yang diuji pakai tangan. Karena diuji yang pakai tangan ngomongnya satuannya ton ya, 50.000 kilo, 100.000 kilo kan ton itu ya. Atau mungkin ya 100 kilo, 200 kilo. Itu merupakan beban yang luar biasa. Kira-kira untuk pernya valve itu, per klep, apa memang sebesar itu? Enggak ya. Rasanya per klep itu ya enggak mungkin sampai 100 kilo, 200 kilo ya. Karena ya kalau sebesar itu ya opo kuat ya. Jadi dari sisi bebannya itu ya sebenarnya sudah beda ya. Dan kondisi mesin juga entah di bagian mana ada tekanan sebesar yang dilakukan di uji gesek tersebut, kapan gitu loh. Karena ya kalau kondisi yang dilakukan di alat uji geseknya itu tidak pernah terjadi pada kendaraan, ya berarti aditifnya nggak ada efeknya dong, nggak ada gunanya dong. Lagi pula dari sisi pabrikan sendiri, ada dari Exxon Mobil ya, Mobil One, dari Amsoil, menyebutkan bahwa uji gesek seperti itu tidak relevan untuk oli mesin. Jadi uji gesek tersebut nggak ada gunanya.
Dari Mobil One juga menunjukkan bahwa uji gesek seperti itu bukan jadi fokus dari pabrik oli. Pabrik oli ngejarnya bukan di uji seperti itu. Untuk keausan sudah ada sendiri uji ASTM-nya, dan itu yang dicari. Ada juga uji keausan deposit, itu yang dicari. Jadi bukan alat uji pakai lengan ayun itu. Alat uji pakai lengan ayun itu dianggap sebagai apa ya? Cuma penipuan gitu ya, sesuatu yang nggak bakalan dipakai di industri oli mesin. Alat uji semacam itu juga hanya relevan kalau olinya adalah oli transmisi, gear oil ya, dimana bebannya sangat besar. Nah, dari sisi teori itu ya, jadi uji gesek dari sisi teori sendiri sudah dianggap tidak relevan. Dari pabrikan-pabrikan olinya sendiri, dari website resmi, dari video resmi itu sudah membantah. Memang ada sih yang melakukan, tapi ya orangnya kan melakukan atas inisiatif sendiri, melakukan ujinya juga tanpa standar khusus ya. Bener juga nggak nemu kalau standarnya sendiri ujinya caranya gimana. Uji pakai yang namanya Timken mesin gitu ya, uji one arm bandit. Oh iya, penulis juga lupa memberitahukan bahwa pabrikan-pabrikan besar seperti Castrol, Shell, ExxonMobil, Total, Valvoline, Elf, mana sih oli merek terkenal, oli Kicks, Pertamina, dari Malaysia Petronas, dari Thailand PTT, itu kok nggak ada ya yang melakukan uji oli seperti itu. Yang melakukan uji oli itu adalah oli-oli yang biasanya ngomong teknologi Jerman, teknologi Jepang ya. Kata-kata teknologi itu biasanya mengindikasikan kasarannya ya. Oh, ini olinya tak campuri Ceratek. Oh, ini tak campuri aditif impor Jepang yang made in Amerika. Oh, ini tak kasih aditif made in Amerika, aditif itu tadi ya. Olinya sendiri, bahan oli dasarnya ambil dari Indonesia, ambil dari pabrik oli bekas mana gitu, atau impor dari Cina gitu, terus di blending di Indonesia. Teknologi USA, teknologi Jepang, teknologi Jerman, seperti itu rasanya. Kayak beli oli kalau lokal ya apa, Audilup lah, oli Sidoarjo. Beli oli Audilup, dikasih Ceratek, dikemas lagi, orang wis ngomong ini oli teknologi Jerman, kan kayak gitu kan ya. Nah, oli-oli yang melakukan uji gesek itu seringnya oli yang seperti itu. Jadi yang penulis apal sih BM1, Lupromax, Axon. Dan kebetulan penulis sudah coba ketiga oli tersebut. Yang BM1 malah sudah 2 kali nyobanya. 3 kali kalau dihitung zaman dulu. Tapi di NMAX ini penulis sudah 2 kali ya nyoba. Yang pertama karena niat beli, milih yang Jaso MA sengaja. Terus yang kedua ketika beli versi motor matic dari olinya rekomendasi Sibun ya, yang ternyata BM1. Dan dari uji coba di NMAX itu ya penulis coba beberapa kali ya.
BM1 itu selalu olinya cepet jadi hitam. Yang Axon kayaknya hampir sama, tapi lebih parah BM1. Terus dari 2 kali coba, tetap masa kemampuan oli BM1 itu nggak bagus ya, terutama dari bahan olinya. Setelah bahan olinya jadi makin encer, atau jadi terlalu encer tepatnya, itu aditif cepat sekali habis ya, cepat sekali rusak. Jadi BM1 seperti itu. Yang Axon agak-agak lupa, tapi hampir sama lah. Begitu bahan olinya sudah rusak, aditifnya cepat habis, jadi nggak layak pakai. Axon kalau nggak salah kepake lebih lama daripada BM1, mungkin sampai 80 kilo, embuh lah kali. Terus ini oli Lupromax, ini rupanya bahan olinya termasuk lumayan ya, termasuk lebih baik lah daripada BM1 dan Axon, walau ya masih kelas rata-rata. Ini olinya oli kelas Singapura lah, oli kelas rata-rata ya. Jadi olinya kemampuannya kemampuan Singapura lah standarnya. Jeleknya nggak banget, nggak kayak oli lokal lah. Si rodok luwih apik oli Singapura, tapi ya tetap bahan olinya nggak sebaik misalnya Mestran SE40 ya, atau oli-oli lain. Mungkin olinya ya termasuk oli yang layak dapat logo API mungkin, entahlah. Tapi yang jelas kondisi sekarang ini ya sama sih, bahan olinya yang terutama, bahan olinya yang jadi kelemahan utama dari oli Lupromax ini. Karena ya memang bahan olinya bukan BAU, kayaknya sih grup 2, karena kalau grup 3 nggak kayak gini mestinya. Suara mesin sudah mulai asak-asak, sudah mulai keras suaranya. Nah, yang jadi pertimbangan utama itu kan aditif ya. Apakah aditif-aditif oli-oli yang sering didemokan tahan uji gesek yang luar biasa itu baik? Nah, kalau nyoba Lupromax ini penulis nganggap termasuk aditifnya masih termasuk kurang ya. Jadi mungkin ini bisa aja hari terakhir penulis pakai oli Lupromax. Soalnya wis kerasa jadi makin berat ya olinya ya. Iya, makin berat. Kayaknya aditifnya wis mulai berkurang. Jadi walau mungkin di alat uji gesek itu terus bisa suaranya paling halus, gesekan paling licin, paling kuat menahan gesekan, tapi untuk pemakaian real life, pemakaian di kendaraan, hal itu bisa saja tidak tercermin dibanding oli-oli yang dihina-hina sama mereka ketika waktu uji oli, ketika uji Axon, ujinya Lupromax, ujinya BM1. Biasanya olinya ya tentu oli-oli standar, ada Mediterranean, ada Shell, ada apa maneh ya, macam-macam lah ya. Masih kalah ya. Contoh merek Rimula R4X, wah itu halus itu, selama bahan olinya belum rusak, halus itu, aditifnya oke banget. Dan selama bahan olinya belum rusak, kemampuan olinya masih lebih tinggi daripada yang misal BM1, misal apa cenenge
Axon itu ya masih lebih baik, mesin lebih halus banget. Kalau BM1 itu penulis masih merasa ada kasarnya. Axon juga, ini Lupro Max juga. Dari RPM rendahnya kalah halus. Juga misalnya dengan Ravenol TSI, motul multi power dengan Adnoc ya. Itu oli-oli yang aditifnya oke. Dengan Petronas lah, Petronas Sprinta yang penulis sebelumnya coba. Petronas Sprinta itu kan termasuk aditifnya oke. Sorry, bahan oli ini sing oke ya. Aditifnya juga termasuk masih lebih baik. Dari sisi harga ya oli Lupro Max, oli BM1, oli Axon kan harganya antara 70 sampai 100 ribu. Mau cari oli seharga itu yang kualitasnya lebih baik itu banyak. Walau oli-oli tersebut ya kalau diuji gesek hasilnya buruk, ketika dicoba di lapangan hasilnya tidak begitu buruk. Nah, dari hasil ini sudah bisa diambil kesimpulan bahwa yang namanya uji gesek itu memang benar-benar nggak relevan. Nah, kalau misalnya ada yang nggak setuju ya silakanlah dibandingkan dengan oli rekomendasi penulis, misalnya Pastron 15W50 dipakai digeber lama setengah jam gitu, atau Mesran B40 digeber lama, dibandingkan dengan BM1 digeber lama, dibandingkan dengan Axon digeber lama, dibandingkan dengan Lupro Max digeber lama. Ya tentunya olinya juga yang kekentalannya sesuai ya. Jadi kalau daerah dingin ya 10W30, daerah panas ya 20W50. Nah, kalau pakai dingin pakai 20W50 itu cocok, itu ada masalah. Misalnya pakai 20W50 BM1, 15W50 nya BM1 terasa ringan, itu ono masalah itu. Itu artinya oli ini kekentalannya tidak sesuai dengan bungkusnya itu. Olinya encernya melebihi dari bungkusnya. Nah, yang sering mengalami masalah mesin nggak enak itu kan terutama yang mereka di daerah panas toh ya. Oli saking encernya sampai bikin kemampuannya mesin menurun saking encer. Kalau di daerah dingin oli terlalu kental memang bisa mengurangi performa. Tapi kalau di daerah panas oli terlalu encer itu juga bisa mengurangi performa. Jadi kalau nguji oli ya sesuaikan lah pengentalannya. Yang jelas oli-oli Lupro Max, Axon, BM1 ini kemampuannya tidak melebihi ya, kalau dari sisi aditif tidak melebihi oli-oli yang lain ya. Jadi walau mereka itu ngomong wah aditifnya paling oke, punya aditif extreme pressure, punya aditif yang bisa membuat oli ini tahan kena gesekan macam-macam, tapi ketika dicoba beneran nggak lebih halus ya, nggak lebih licin ya, malah jadi problem ketika bahan olinya sudah rusak dan aditifnya jadi habis. Cuma emang Lupro Max penulis harus akui nggak seburuk BM1, nggak seburuk Axon. Dibanding oli-oli lain termasuk kelas rata-rata ya, tidak begitu buruk. Jadi ini mungkin sama kayak oli Total yang impor, kayak oli Gulf yang impor, kayak oli Eni, kayak oli apa ya, Win yang SA40, kayak Mediterranean SX, kayak kemana ya, Ravenol Ester, kayak
apa ya sing oli rata-rata, oli PTT, oli Valvoline Cam. Tapi secara ketahanan masih di bawahnya misalnya Win 20, W50, PCMU. Mungkin oh ya, penulis lupa sebut-sebut oli motor ya. Kalau untuk oli motornya ya ada Oyama, ada GGI, ada apa oli nego, Uni Oil, Unires, apa maneh, bolah lali lah. Pokoknya oli rata-rata lah ini. Kalau Lupromax ya, khusus Lupromax. Lupromax itu dari Magna Oil Indonesia sih. Iya, tapi ya lagi-lagi ya, aditifnya nggak lebih baik dan ada kemungkinan malah lebih jelek. Kayak sekarang dah, ini penulis tadi kan agak lumayan kencang ya, agak gaspol. Sekarang ini wis kerasakannya rada akeh ya, agak kasarane akeh ya. Dari sisi kasar suara mesin ini dibanding oli sebelumnya Federal Supreme XX yang harganya 35.000, penulis lebih pilih Federal Supreme XX ya, karena ya Asakasaki lebih pelan. Padahal penulis biasanya menilai kemampuan aditif itu dari Asakasaki. Jadi ya kesimpulannya oli yang unggul di uji gesek itu enggak menjamin olinya itu bikin halus di kendaraan, enggak dijamin bikin halus ketika dipakai. Orang yang merasa oh olinya baik, rasanya ya mungkin karena belum pernah merasakan oli yang lebih baik ya. Sudah berapa oli yang dicoba sehingga menyimpulkan bahwa PM1 itu bagus, Axon itu bagus, Lupromax itu bagus. Apalagi kalau yang selama ini dipakai adalah oli misalnya MPX2, Yamaha Supermatic, apa maneh kalau di mobil misalnya oli itu Eneos, oli Idemitsu, kayak oli original punyanya Mitsubishi itu ya, populer banget 5W30 Mitsubishi. Orang juga masih berpikir wah karena disuruh pabrikan pakai oli encer maka saya harus pakai oli encer gitu. Padahal ya rekomendasi pabrikan itu hanya untuk di Jepang ya. Kalau di luar Jepang ya mestinya sudah beda. Terus orangnya jadi heran, loh kenapa ya mobilku jadi berlumpur, kenapa ya kok jadi rembes. Kalau diomongi gara-gara oli, oh enggak mas, wajar kendaraan berlumpur itu karena sekarang mesinnya modern. Oh enggak mas, wajar mobil itu rembes karena sekarang apa ya itu mesinnya itu panas gitu ya. Memang mobil itu harus diganti sealnya secara berkala dan seterusnya. Padahal ya ketika orang pakai oli dengan kekentalan yang tepat, bahan yang tepat, nggak ada yang namanya penyakit rembes, nggak ada yang namanya penyakit berlumpur. Kalau ada lumpur itu jelas ada masalah pada olinya, pasti itu wis. Ya wis lah, itu saja intinya itu ya. Milih oli itu ya lebih sereknya ya dicoba. Penulis sebelumnya juga termasuk skeptis merek Lupromax karena sudah coba aditif oli ya, aditif anti ausnya Lupromax, tapi kok belas gak kerosok, efeknya minim banget. Dan ternyata setelah coba oli Lupromax ini ya impresinya yang gak banyak berubah. Aditif biasa-biasa saja. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.